Bab 1481, menyelinap ke pemerintahan kota. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Suasana yang familiar itu dia. Setelah memikirkannya sebentar, Yin Tianjian menunjuk Ye Xuan. Wajahnya mungkin berubah, tetapi napas dan matanya tidak, jadi dia mengenali Ye Xuan. Palung, benar-benar ketahuan. Ye Xuan sangat takut sehingga dia memiliki semangat yang kuat. Kemampuan Yin Tianjian ini terlalu kuat. Dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga mampu mengenalinya. Itu adalah neraka, langit malam, mundur. Pada saat ini, itu adalah hari yang besar, tetapi Ye Xuan dengan cepat menggunakan keterampilan layar langit malam untuk membuat sosok itu menjadi gelap. Langit tiba-tiba menjadi gelap, itu pasti dilakukan oleh anak itu, menghalangi gerbang, tidak ada yang bisa keluar, cari. Yin Tianjian, penguasa kota Tianfeng, segera memerintahkan, dan beberapa orang kuat yang tewas di Xuanjing bergegas menuju Ye Xuan. Untungnya, Ye Xuan memiliki status pembunuhan. Ketika dia menerobos kegelapan, dia bergerak jauh lebih cepat. Dengan langkah bayangan, dia dengan mudah lolos dari orang-orang ini dan kemudian melarikan diri. Kota Tianfeng sudah gelap, tetapi segera ada cahaya yang menerangi seluruh kota Tianfeng. Kota Tianfeng memiliki banyak penjaga, dan sekarang Ye Xuan tidak terlihat dimanapun. Yin Tianjian itu punya cara untuk menjauh dariku. Hei, lihat aku meniru rumahmu. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, yaitu, dia segera pergi ke kota utama kota Tianfeng. Jika Anda mengatakan bahwa Anda punya uang, siapa yang bisa dibandingkan dengan pemerintah kota Tianfeng? Meskipun orang kuat di kota ini seperti awan, dia sudah ditoleransi, dan pohon-pohon tua, yang tumbang, dan Megatron ada di ruang penanaman. Kecuali Yin Tianjian, tidak ada yang bisa mengenalinya. Pada saat yang sama, Yin Tianjian tentu tidak akan berpikir bahwa Ye Xuan benar-benar pergi jauh ke Gua Harimau Longtan, yang hanya mencari kematian. Segera, Ye Xuan datang ke kota utama kota Tianfeng. Kota Tianfeng juga seorang tiran di medan perang misterius kehidupan ini. Umumnya, orang kuat yang meninggal di Xuanjing akan memilih untuk memasuki medan perang yang mati, tetapi kota Tianfeng ini tidak, tetapi tetap berada di medan perang suci. Kota ini sangat besar, dan tanah kota itu sendiri sebanding dengan kota-kota lain. Namun, karena pembentukan hukum, itu mengisolasi persepsi mata Ye Xuan, jadi Ye Xuan tidak tahu berapa banyak master yang ada di kota itu. Namun, dia masih memiliki satu di dalam. Yin Liu, keluar dan jemput aku. Ye Xuan langsung memberikan udara ke Yin Yun, dan segera orang tua yang dikendalikan itu keluar. Kota Tianfeng awalnya adalah sebuah keluarga. Pada awalnya, mereka fokus pada pengembangan kejeniusan dan populasinya terkendali. Dengan berdirinya kota Tianfeng, ketika mereka mulai mendominasi daerah ini, mereka tidak membatasi surplus. Dapat diketahui dari Yin Liu Kou bahwa ada banyak master di rumah Yin kota, dan ada lebih dari 2000 dalam kehidupan 8 kali lipat dan 8 kali lipat. Pada saat yang sama, ada lusinan orang yang mati dan kuat. Pemilik kota Yin Tianfeng sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Lingkungan misterius itu 3 kali lipat dan sangat kuat. Ada 3 kematian di Xuanjing, dan mereka tidak memasuki medan perang yang mati. Dalam kehidupan ini, medan perang mendominasi, tetapi bebas dan mudah. Setelah hati Ye Xuan membenci, dia mengikuti aliran Yin. Kali ini, dia akan mengendalikan kekuatan 8 berat dan 9 kuat, dan kemudian mengambil rampasan. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan. Ye Xuan mulai mengendalikan satu persatu, dan kemudian memindahkan orang-orang ini ke pendaratan. Meskipun tidak banyak orang yang mempraktikkan sumber daya, tetapi jika mereka menumpuk, mereka tidak akan kurang. Dan jangan lupa, ada juga hal peperangan. Ye Xuan tidak hanya mendapatkan cincin Qiang Kun, tetapi juga banyak kekuatan tempur. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini masih hidup dan sehat. Segera, Ye Xuan mendengar perintah sistem. Namun, Megatron dan pohon itu semuanya dapat mematahkan belenggu dan menerobos ke kematian. Ini juga tujuan Ye Xuan menyelam ke pemerintahan utama kota. Banyak pertempuran telah dimenangkan, Yin Liu, untuk mengubah semua pertempuran ini menjadi harta karun alam atau biji api. Setelah Ye Xuan selesai, alisnya juga sedikit berkedip, dan semua pertempuran diserahkan kepada Yin Liu. Baik, Tuan. Yin Liu mengangguk,
bahkan jika dia mengambil pertempuran ini dan pergi. Ada sebuah bengkel di rumah utama kota, dan Yin Liu secara langsung mengubah semua pertempuran dan kemudian kembali ke kediamannya sendiri. Setelah Ye Xuan melahap semua harta karun ini, dia mendengar perintah sistem. Hei, tuan rumah menerobos, dan arusnya adalah lingkungan alami. Hei, roh abu menerobos, dan arusnya adalah lingkungan yang mematikan. Hei, Megatron berhasil menerobos, dan sekarang masih hidup dan sehat. Serangkaian 3 perintah sistem, sehingga peperangan Ye Xuan tiba-tiba melonjak. Sekarang, dia tidak takut dengan pemilik kota Tianfeng City yang kurang. Setelah menerobos, meskipun aku tidak mati, aku merasa bahwa kekuatan apiku bahkan lebih kuat. Begitu aku terkontaminasi, diperkirakan itu tidak lebih buruk daripada orang mati. Pohon tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Baiklah, Ye Xuan mengangguk. Dia memperkirakan bahwa pohon tua itu sudah dapat dipilih dengan kota Tianfeng. Dia sekarang menjadi 9 penunjuk, dan diperkirakan tidak akan ada masalah besar. Namun, dia masih belum puas dan terus menggunakan mata jiwa untuk mengendalikan. Namun, pada saat ini, penguasa kota kecil tiba-tiba kembali, dan dia kembali untuk menyelamatkan para prajurit. Secara kebetulan, ketika dia kembali, dia langsung pergi mencari Yin Liu. Dia ingin Yin Liu bekerja sama. Karena Yin Liu telah bertarung dengan Ye Xuan, dia akan memanggil seseorang untuk mencari seluruh kota. Dan Ye Xuan baru saja berada di Yin Liu di sini. Tidak, bagaimana Yin Tianjian datang? Ye Xuan Yu Guangyi, setelah melihat pembunuhan merah, wajahnya langsung berubah, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang. Yin Tianjian adalah puncak kematian dan Xuanjing, kekuatannya tidak sama, tetapi pohonnya tidak buruk. Datang, bagaimana? Karena sudah di sini, kamu harus siap mati. Saat ini, Ye Xuan sedang mempersiapkan pohon-pohon tua dan Megatron di tempat penanaman. Ketika Yin Tianjian masuk, mereka segera menyerang. Oke, Yin Tianjian, yang awalnya mencari Yin Liu, tiba-tiba makan di kakinya. Dalam lingkup pengetahuannya, dia tiba-tiba merasa ada yang salah. Namun, dia mengira bahwa kaki kota Tianfeng, pemerintahan utama, adalah untuk menghilangkan keraguan, dan kediaman Yin Liu mengandalkan masa lalu. 6 Paman, Yin Tianjian berteriak di luar pintu. Dang-dang, ketika pintu kediaman terbuka, Yin Liu berjalan keluar dari dalam dan pura-pura tidak tahu apa-apa. 6 Paman, anak yang membunuh dan bahkan menyembah, telah bercampur ke dalam kota, aku ingin kamu pergi bersamaku untuk menjemputnya. Yin Tianjian berkata, ini, aku khawatir tidak. Aliran Yin menggelengkan kepalanya. Mengapa? Yin Tianjian sangat terkejut, tetapi hanya Yin Liu yang dibunuh oleh Ye Xuan. Mungkinkah kebencian ini tidak dilaporkan? Tepat ketika dia akan terus bertanya, ada sosok di belakangnya, dan angin bersiul berdering. Apa? Yin Tianjian terkejut dan tidak berbalik. Dia langsung bertahan dengan roh-roh yang marah dan mati, tetapi itu tidak sama dengan serangan diam-diam terhadap pohon tua itu. Sekarang adalah Xuanjing yang mematikan, dan Yin Tianjian berada di alam yang sama. Kekuatan serangan ini cukup untuk menghancurkan pertahanan Yin Tianjian. Hei, Yin Tianjian dipukul keras di bagian belakang, dan seluruh orang itu miring ke depan dan terbang ke depan, hanya mengenai tinju Yin. Hei, dada depan Yin Tianjian juga dipukul dengan keras, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan darah. Namun, pembunuhan yang sebenarnya masih ada di belakang. Mata pembunuhan, membakar pedang. Ye Xuan mengikuti pohon itu dan kemudian melesat ke belakang Yin Tianjian ini, sebuah pedang jatuh. Hei, momen Kirin yang menyebalkan itu menghancurkan pertahanan Yin Tianjian yang lemah, dan membuka bekas luka tulang yang terlihat dalam di bagian belakang Yin Tianjian. Namun, Yin Tianjian ini juga merupakan jenius pertama kota Tianfeng. Dia telah mengeluarkan peluru sinyal dan langsung menyalakannya. Panggil, seorang pria emas terangkat. Tidak bagus. Wajah Ye Xuan berubah drastis. Dia tidak menyangka reaksi Yin Tianjian ini begitu cepat. Dia segera mengeluarkan peluru sinyal untuk memberitahu orang lain. Dia mengetahuinya dan membunuhnya. Hei, aku sedang memikirkannya. Pohon itu dingin dan terbanting, dan sebuah cambuk muncul dan menghancurkan sinyalnya. Sayangnya, selama suar sinyal dihancurkan, itu akan langsung meledak. Hei, di atas pemerintah kota, ada sinyal mara bahaya dari murid-murid Yin, dan semuanya bereaksi. Bagaimana mungkin ada sinyal mara bahaya di pemerintah kota? Saat ini,
ada beberapa master di dekatnya. Gagal membunuhnya, kilatan cahaya Ye Xuan menyala dan terbunuh. Sebenarnya, dia awalnya ingin mengendalikan Yin Tianjian ini, tetapi karena gagal, dia hanya dapat menggunakan rencana cadangan. Berubah, mata pesona, jatuhnya tiba-tiba berubah menjadi rubah emas berekor 9, yang dengan cepat mengembunkan mata yang glamor. Dia lahir di lingkungan metafisik. Setelah dia menggunakan tubuhnya, dia terlahir dengan kehidupan 9 kali lipat, dan kemudian dengan mata jimat, Yin Tianjian, yang memiliki kendali berat terhadap orang mati, seharusnya tidak menjadi masalah. Yin Tianjian ini memakan akar kematian, kekuatan kematian sangat kuat, tetapi dia masih merupakan alam kematian. Sayangnya, Ye Xuan gagal lagi. Bahkan mata jimat yang jatuh telah gagal. Namun, ini untuk memberi waktu kepada pohon tua dan Ye Xuan. Mati, Ye Xuan dan Su Lao dengan cepat menyelinap ke kebugaran Yin Tian dan kemudian menyerang bersama. Hei, kepala Yin Tianjian hancur dan dadanya tertusuk, bahkan jika dia harus mengorbankan 2 nyawa. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Ye Xuan mendengar perintah sistem, dan kemudian dia dengan cepat menerima cincin Yin Tianjian. Kota utama kota Tianfeng, hari pertama kota Tianfeng, pasti ada banyak hal di Qiankun. Hei, Megatron menerobos, dan itu jalan buntu. Megatron akhirnya menerobos, tetapi Ye Xuan masih kelas 9 tingkat. Hei, tuan rumah telah mencapai puncak 9 musim. Kali ini, seperti halnya terobosan jangka panjang ke masa kelahiran, yang dibutuhkan adalah banyak kematian. Tepat pada waktunya, ada banyak kematian di ruang penanaman. Hei, tuan rumah menerobos, dan arus adalah lingkungan yang mematikan. Ye Xuan, akhirnya menerobos menuju kematian, kekuatannya langsung meroket beberapa kali. Di tubuhnya, ada juga jenis energi baru, yaitu roh kematian, dan sekarang kekuatan serangannya telah meningkat setidaknya 5 kali lipat. Siapa yang bisa bertarung dengan satu? Tidak bagus, lebih sedikit pemilik kota yang dibunuh oleh orang-orang. Cepat, beritahu kota. Penguasa kota bercampur dengan penguasa. Kematian Yin Tianjian disambut oleh banyak orang, dan pemerintahan utama kota tiba-tiba terbuka. Ye Xuan juga sesaat di tengah rasa malu. Untuk mencegah kecelakaan, Ye Xuan akan disembunyikan di ruang penanaman, biarkan dia terus berlatih. Pertarungan berikutnya, tetap berikan mereka. Saya tidak berpikir itu adalah salah satu penguasa medan perang suci. Ketika suara sinyal keluar, ada lebih dari selusin orang kuat metafisik yang mematikan. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, tetapi dengan wilayahnya saat ini, bahkan jika dia sudah mati, dia tidak takut akan hal itu. Tetapi lebih dari selusin orang kuat Xuanjing yang mematikan, apa itu? Dia membunuh pemilik kota kecil dan membunuh. Tiba-tiba, yang terkuat dari lebih dari 10 orang yang mati ini menukik ke bawah. Menghadapi pengepungan begitu banyak orang kuat, Ye Xuan tidak panik dan membuka keterampilan. Pesta pembunuhan. Saat berikutnya, ada sistem untuk meminta suara. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Orang pertama yang meninggal adalah Yin Liu. Dia bunuh diri secara langsung dan langsung memberi Ye Xuan peningkatan 1,5. Lalu ada satu lagi. Hei, tuan rumah memicu misi acak, membunuh pemerintah utama kota Tianfeng untuk membunuh Xuanjing yang kuat. Interval pembunuhan adalah 1 menit. Ye Xuan terkejut dan bahkan memicu misi acak, yang tidak buruk. Tugas acak ini tidak menjelaskan berapa banyak kekuatan mati yang terbunuh, dan tidak ada indikasi hadiah, yang berarti bahwa hadiah bervariasi dengan jumlah pembunuhan dan tingkat pembunuhan musuh. Adapun interval pembunuhan, setelah membunuh orang kuat Xuanjing pertama yang mati, Anda harus membunuh orang kuat metafisik kedua yang mati dalam 1 menit, jika tidak, misi berakhir. Jika Anda tidak membunuh orang yang berpikiran mati dalam 1 menit, tugas akan gagal, dan tidak ada yang akan memberinya hadiah. Kota Tianfeng ini mendirikan penjara Tianfeng, yang awalnya merupakan masalah ketidakmanusiawian. Ditambah dengan praktik penjaga dan Yin Tianjian, masuk akal bagi Ye Xuan untuk membunuh Yin Tianjian. Sekarang Yin Tianjian sudah mati, orang-orang ini pasti tidak akan melepaskan Ye Xuan. Kemudian, Ye Xuan juga menemukan alasan pembunuhan itu. Bunuh. Tiba-tiba, Ye Xuan bergabung dengan pohon tua dan Megatron untuk membunuh mereka. Dalam sekejap mata, mereka bermain melawan lebih dari 10 orang yang mati dan kuat. Ye Xuan memegang pedang Qian dan menunjukkan pembakaran pedang dari sistem menelan super, dan memulai pembunuhan tanpa akhir.
Pohon itu bahkan lebih dilebih-lebihkan. Ketika diserang oleh 5 orang, api langsung digunakan untuk menyerap kerusakan, dan kemudian meledak. Booming, ada ledakan besar di langit, dan kobaran api itu seperti matahari, bersinar terang. Beberapa prajurit di pemerintahan utama kota, beberapa dari mereka langsung terpana oleh cahaya yang menyilaukan. Langkah ini langsung mengenai 5 orang yang mengepung pohon tua itu, dan mereka tidak menunggu pihak lain untuk menggunakan pengobatan aroma mentah. Pohon tua itu dengan cepat melintas di belakang mereka. Api yang tersisa, hei, dalam sekejap mata, ada 2 orang yang jatuh, dan peningkatan Yesuan adalah 30%. Sayangnya, badai pedang Megatron sedang mendingin. Kalau tidak, orang-orang ini mungkin akan dibunuh oleh Yesuan dalam sekejap. Namun, ini tidak masalah, karena dalam konfrontasi pertama, Yesuan sendiri bahkan menghancurkan 2 orang, dan pohon tua itu juga membunuh 2 orang, ditambah 1 pisau Megatron dan Yin Liu yang bunuh diri, yaitu 6 misteri yang mati. Lebih kuat, 6 orang memberi Yesuan peningkatan hampir 2 kali lipat. Kekuatan Yesuan tak terkalahkan di kelas yang sama. Bahkan jika lebih maju, tidak ada masalah. Sekarang kekuatannya telah berlipat ganda. Siapa lagi yang bisa menghentikannya? Anak kecil, berhenti. Teriakan keras menyebar, diikuti oleh 5 sosok di langit. Kelima orang ini semuanya adalah 2 tingkat Suanjing yang mati, dan salah satunya adalah puncak ganda dari kematian. Tepat sekali. Mata Yesuan berbinar, tetapi dia tidak segera menyambutnya, tetapi terus membunuh para pejuang yang mematikan ini. Hei, roh abu menerobos, dan arusnya adalah lingkungan yang mematikan. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini mati untuk 2 orang. Sebelum kedatangan 5 orang yang mati dan kuat, lebih dari selusin reruntuhan yang mematikan hampir mati, dan di daerah ini, hanya daun dari 3 orang yang tersisa. Pada saat yang sama, pesta pembunuhan Yesuan juga meningkat 2 kali lipat. Di pemerintahan utama kota, ada dewa pembunuh seperti itu. Tanah itu terus memiliki tuan. Bahkan 3 pemilik kota yang telah meninggal dalam kematian telah menyadarinya, jadi Yesuan harus terlebih dahulu menyelesaikan 5 orang di depannya. Jika dia dikepung, masih ada beberapa bahaya. Bunuh. Saat ini, Yesuan sedang membunuh masa lalu secara langsung. Hal yang sama telah dipecah menjadi kematian Suanjing, sama seperti Megatron dan pohon tua. Dalam hal head-up, mereka tidak lebih lemah daripada siapapun yang sudah mati dan kuat. Di antara mereka, pohon tua dapat dipilih. Situasinya adalah yang tertinggi kedua. Selain itu, kultivasi Yesuan juga terus meningkat, ditambah dengan peningkatan dalam pesta pembunuhan, bahkan jika itu adalah 3 dimensi yang mati, Yesuan memiliki pertempuran. Tepat ketika Yesuan dan 5 pemain kuat yang sudah mati dan kuat bermain satu sama lain, tiba-tiba ada beberapa tokoh besar di kejauhan. Ini adalah anjing berkepala 2 api tingkat 2 dari sisi yang mati, dan induk dari anjing berkepala 2 api yang dibunuh oleh Yesuan. Pada hari itu, penguasa kota Fengcheng juga telah tiba, total 3 pertempuran 3 dimensi yang mati. Kota Tianfeng City tidak mengetahui situasinya, dia tidak mengerti dari mana Yesuan berasal, bahkan membunuh begitu banyak Suanjing yang kuat yang sudah mati, bahkan 2 Suanjing yang sudah mati, saat ini sudah mati 2. Hari ini, apakah ini bencana kota Tianfeng? Kota Tianfeng, sebenarnya, bukanlah pendirian kota Tianfeng, tetapi hanya mengubah namanya. Namun, pemilik kota Tianfeng menghabiskan banyak upaya di kota ini. Bagaimanapun, itu tidak dapat dihancurkan di tangannya. 2 anjing berkepala 2 api yang mati. Mata Yesuan sekilas, dan hati sudah membuat keputusan. Hari ini, mungkin saja untuk menaikkan nilai pembunuhan ke batas atas sekali. Memikirkan hal ini, serangannya juga ganas, ini adalah hidupnya yang membara, dan sekali adalah 100 tahun. 9 berat yang berumur panjang memiliki rentang hidup 3000 tahun. Setelah menerobos kehidupan Suanjing, setiap kali dinaikkan selama 500 tahun, hal yang sama berlaku. Kehidupan Yesuan saat ini, tetapi memiliki 5000 tahun penuh, sekali terbakar selama 100 tahun, apa itu? Pembunuhan pecah, membakar pedang, Yesuan jatuh dengan pedang, dan api pedang menerobos dan langsung membunuh seorang pria kuat yang mati. Pada titik ini, hanya 5 orang yang kuat dan sangat kuat telah kehilangan 3, hanya menyisakan 2. Peningkatan Yesuan juga meningkat menjadi 2,5 kali lipat. Terima sanksi Kirin, fajar Yesuan tiba-tiba menyala, meninggalkan 2 yang tersisa secara langsung.
Persyaratan misi acak ini adalah untuk membunuh orang kuat yang membunuh Suanjing. Semakin banyak jumlahnya, semakin baik. Semakin tinggi wilayahnya, semakin baik. Jadi kali ini, Ye Xuan memutuskan untuk menggunakan kartu Hall. Kirin jatuh. Kedua anjing berkepala dua yang berapi-api dan penguasa kota-kota. Tian Feng terbunuh dalam satu arah, tepat pada waktunya, mereka dapat dilenyapkan. Kirin jatuh. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, langsung menggunakan kartunya. Tiba-tiba, di atas kepala kedua anjing berkepala dua yang berapi-api dan Tian Feng, ada kuku api, dan sebelum mereka bisa bereaksi, kuku api itu jatuh. Hei, salah satu anjing berkepala dua yang berapi-api diinjak oleh kuku api yang besar. Kekuatan gerakan ini sangat besar, karena Ye Xuan memiliki keterampilan yang disebut penangkalan kilin, yang menggandakan kekuatan serangan. Ditambah dengan peningkatan kekuatan tempur Ye Xuan, gerakan ini cukup untuk membunuh anjing berkepala dua yang berapi-api ini. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sebuah perintah sistem berbunyi, nilai pembunuhan Ye Xuan telah meroket, dan peningkatannya juga meroket menjadi 3 kali lipat. Lagi, Kirin jatuh. Setelah kuku api pertama menghilang, kuku api lainnya muncul dan menginjak anjing berkepala dua yang berapi-api lainnya. Panggilan, membakar efek dunia, anjing berkepala dua api itu terbakar habis. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan kilin yang turun terlalu kuat, dan anjing berkepala dua yang berapi-api itu terbakar. Bagaimanapun, anjing berkepala dua yang berapi-api itu juga merupakan sifat api, dan itu masih merupakan 3 kali lipat metafisik yang mematikan. Tentu saja, ini karena peningkatan 3 kali lipat dalam pesta pembunuhan dan keterampilan pencegahan unicorn. Kalau tidak selalu mungkin untuk membunuh anjing berkepala dua yang berapi-api 2 kali. Pada hari itu, penguasa kota Fengcheng melihat anjing berkepala dua yang menyala-nyala yang menjaga keluarga Yin selama ribuan tahun, dan tiba-tiba menjadi marah. Aku akan membunuhmu. Kota Tianfeng City itu membunuh dan membunuh langsung ke arah Ye Xuan. Pengejaran kematian, mata pembunuhan, Ye Xuan, yang telah melipat gandakan peningkatannya, langsung menuju bagian belakang kota Tianfeng. 100 tahun kehidupan, pembunuhan pecah, membakar pedang, api pedang yang ganas, langsung ke bagian belakang kota Tianfeng, dan langsung membakar semua organ dalam tubuh menjadi abu. Tokoh utama kota Tianfeng, yang meninggal dalam kematian, dibunuh oleh Ye Xuan. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Adegan ini telah mengejutkan orang-orang di sekitarku untuk tidak mengatakan apa-apa. Kota Tianfeng adalah seorang tiran di medan perang Sheng Xuan. Sekarang pemilik kota terkuat telah dibunuh oleh orang-orang. Jadi, siapa yang masih bisa menghentikan Ye Xuan? Semua pemilik kota sudah mati, lihat gelombang besar apa yang bisa kamu tanggung. Cahaya Ye Xuan menyala, dan dia telah membuat keputusan untuk membunuh semua orang yang mati dan kuat di seluruh kota. Namun, tepat ketika dia siap untuk menembak lagi. Mari kita berbelas kasih. Teriakan, jatuh ke telinga Ye Xuan, diikuti oleh napas yang kuat hingga ledakan muncul dari udara tipis. Bagus, Ye Xuan, yang merasakan napas ini, gemetar. Napas ini jauh lebih kuat dari kota Tianfeng, setidaknya tuan dari anak berusia 5 tahun. Bahkan lebih tinggi, bagaimana orang yang begitu kuat bisa muncul di sini? Bukankah seharusnya di medan perang yang mati? Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan dan menelan kepalanya dan melihat seorang pria berjubah putih berdiri di langit. Yang membuat Ye Xuan salah satu dari mereka adalah bahwa di belakang pria berjubah putih itu, sebenarnya ada 9 ekor rubah putih. Orang-orang rubah, keluarga Yin yang dikejutkan oleh Ye Xuan tidak dapat berbicara. Setelah melihat pria berjubah putih ini, rasanya seperti melihat fajar. Seseorang segera berkata, utusan khusus, tolong balas dendam untuk kami. Tidak lama setelah pertempuran ini, keluarga Yin direndahkan oleh lebih dari 20 orang kuat Suanjing yang tewas dan kuat, termasuk 2 anjing berkepala dua yang tewas, bahkan pemilik kota Tianfeng City pun gugur. Meskipun kekuatan Ye Xuan kuat, tetapi lebih kuat dari utusan khusus ini. Diam, tepat saat Ye Xuan bersiap untuk melepaskan diri dari kehampaan, pria berjubah putih itu tiba-tiba menghela nafas dan mengguncang orang-orang di sekitarnya. Halo, tolong tunjukkan belas kasihanmu juga. Pria berjubah putih itu melihat ke arah pohon tua dan Megatron, dan dia bentrok dengan Ye Xuan. Tindakan ini juga mengejutkan Ye Xuan dan yang lainnya. Apa yang terjadi?
Setidaknya tuan dari anak berusia 5 tahun yang tewas, bahkan dengan hormat memberi hormat, mengapa? Siapa kamu? Yesuan bertanya tanpa sadar. Pada saat yang sama, pikirannya juga berspekulasi, jika pihak lain baru saja menembak, berapa banyak peluang dia akan lolos. Saya khawatir, bahkan tidak setengah dari Chengdu. Memeriksa utusan khusus Bai yang di 100 villa rubah berikutnya, saya telah melihat orang dewasa. Pria berjubah putih itu menjawab. Villa Baihu. Ketika keempat kata ini jatuh ke telinga Yesuan, mereka juga terkejut. Mereka tiba-tiba mengerti alasannya. Villa Gunung Baihu adalah hegemon barat dalam reinkarnasi. Pemiliknya adalah rubah reinkarnasi, wanita yang melihat reinkarnasi yang dia lihat pada hari yang sama. Tanpa menunggu Yesuan untuk berbicara, pria berjubah putih itu melanjutkan, kota Tianfeng adalah posisi penting di medan perang kam kita. Jika yang kuat semuanya jatuh, dua kam lainnya mungkin akan memasuki wilayah kita. Ternyata begitu. Yesuan segera mengerti. Jika hegemon medan perang suci dihancurkan, tanah ini akan hancur, dan kekuatan di bawah reinkarnasi kota dan reinkarnasi akan ditekan. Dalam hal ini, maka Yesuan bahkan, dia adalah wajah reinkarnasi. Melihat bahwa Yesuan telah mengumpulkan senjata, pria berjubah putih itu juga mengucapkan terima kasih kepadanya, terima kasih, orang dewasa. Kelompok keluarga Yin terkejut. Pria berjubah putih ini adalah harapan balas dendam mereka. Sekarang bagaimana menghormati Yesuan, apa yang terjadi? Utusan khusus, Anda ingin. Seorang Yin Jiaqiang yang tidak berpikiran terbuka tiba-tiba melangkah maju, tetapi dia disela untuk kedua kalinya oleh pria berjubah putih itu. Diam, kalau tidak keluarga Yin tidak akan ada setelah hari ini. Pria berjubah putih itu berteriak. Begitu ini dikatakan, semua keluarga Yin telah menciut. Jelas, pria itu marah dengan utusan khusus itu. Jika dia tidak membuka rumah, keluarga Yin mungkin akan mati. Kekalahan hari ini, Baihu Villa akan mengganti rugi Anda. Adapun pemilik kota yang mati, pilihlah lagi. Pria berjubah putih itu mengucapkan satu kalimat dan berkata, dewasa, kekuatan Anda saat ini, tidak ada yang bisa bersaing di medan perang yang sebenarnya, tetapi Anda dapat memasuki medan perang yang mati. Atau, pergilah kedua kubu lainnya. Medan perang Seng Xuan adalah medan perang tingkat kehidupan dan Xuanjing, tetapi masih ada beberapa Xuanjing yang mati dalam hegemoni ini. Tetapi ada ketentuan, orang-orang yang lebih tinggi dari 3 dimensi yang mati tidak dapat berada di sini. Jika tidak, akan ada yang perkasa datang untuk membunuhnya. Yesuan ada di sini lagi, diperkirakan tidak akan ada banyak keuntungan, tetapi mungkin untuk memasuki medan perang yang mati. Baiklah, di mana pintu masuknya? Yesuan mengangguk. Kota Tianfeng menuju ke utara, ada pintu masuk ke medan perang yang mati, tetapi harus melalui ujian kecil. Pria berjubah putih itu menjawab. Dimengerti. Yesuan mengangguk, dan kemudian langsung pergi bersama pohon tua dan Megatron. Ini berarti langsung membuat pria berjubah putih itu terlihat konyol. Tetapi dia memikirkan Yesuan dan yang lainnya, tetapi tamu pemilik, itu tenang. Sebenarnya, dia tidak menyangka akan bertemu Yesuan di sini. Setelah meninggalkan kota Tianfeng, Yesuan kembali langsung ke pintu masuk penjara Tianfeng, dan pertumbuhannya masih ada di sana. Dia langsung menyerang dan menghancurkan formasi. Kemudian dia pergi lagi. Kematian Tuan Kota Tianfeng, menit terakhir. Setelah 1 menit, hei, Tuan rumah menyelesaikan tugas acak dan dapat memilih 2 dari 3 hadiah berikut. Hadiah 1, Kirin benar-benar maju. Hadiah 2, jangan mati dan maju selangkah demi selangkah. Hadiah 3, kesempatan untuk menggambar. Ketiga hadiah ini tidak buruk. Tetapi yang membuat Yesuan menyesal adalah bahwa kali ini dia secara tak terduga berharap bahwa jika pria berjubah putih itu tidak muncul, semua orang yang mati dan kuat di kota utama kota Tianfeng akan mati di tangannya, maka tugas acak ini hadiahnya juga akan meningkat. Undian, tidak tahu apa yang akan diundi, atau lupakan saja. Yesuan menggelengkan kepalanya dan memilih hadiah 1 dan hadiah 2. Hei, Kirin benar-benar maju. Hei, jangan mati dan maju. Unicorn itu sangat bagus, kekuatan dunia dan serangan serta ketahanan api dapat ditingkatkan. Itu adalah hadiah yang bagus. Sedangkan untuk avatar mayat hidup, itu secara langsung untuk meningkatkan kekuatan bertarung Yesuan Yicheng, mencapai 70%. Jika Anda maju 2 kali, Anda dapat memadatkan 1 detasemen. Namun,
yang kurang dimiliki Ye Xuan sekarang adalah titik menelan. Dia masih menunggu untuk menggabungkan dua darah pertempuran, dan tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk itu. Setelah mengalami pertempuran para jenius, sebenarnya Ye Xuan sudah cukup untuk menerobos sampai mati, tetapi dia masih belum melakukannya, karena dia ingin mendapatkan batas nilai pembunuhan dan menukar poin menelan. Jika ini berhasil, maka dia memiliki 3 poin untuk ditelan. Tuan muda, apakah kita akan mati sekarang? Tanya tentang jatuhnya di ruang penanaman. Oke, Ye Xuan mengangguk. Saat ini, dia sudah menuju ke utara. Namun, dia menemui masalah di jalan. Yah, ada yang kuat. Alis Ye Xuan terangkat, dan saat melihat wawasan itu, dia melihat sosok yang dengan cepat berlari ke arahnya. Alam, aku khawatir itu sudah mati dan mati. Di medan perang suci ini, 4 orang kuat yang kuat dari alam yang mati tidak diizinkan untuk menembak. Pelanggar akan dibunuh. Ye Xuan menatapnya dan menemukan bahwa 4 orang kuat yang kuat dari alam yang mematikan masih memusuhi Kam. Alisnya merah, yang merupakan reinkarnasi dari orang-orang. Bagaimana 4 pemain kuat di Kam musuh bisa mati di sini? Potong. Nasibnya benar-benar buruk, hanya anak yang mati. Pria kuat berkekuatan 4 ini adalah pria berkepala botak. Setelah dia melihat Ye Xuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Perampokan. Ye Xuan mengernyit, beberapa terkejut. Kurang omong kosong, serahkan cincin Qiankun, ampuni nyawamu. Pria berkepala botak ini bernyanyi rendah. Jika sebelumnya, dia mungkin akan langsung membunuh Ye Xuan, tetapi dia secara tidak sengaja masuk ke 4 dimensi yang mati, karena aturan di sini, jadi dia tidak menembak. Saya ingat bahwa jika 4 elemen kematian berada di medan perang yang sebenarnya, apakah mereka akan dilenyapkan? Ye Xuan mengerutkan kening. Dia mati 4 kali, dan dia 3 lebih tinggi darinya, tetapi dia belum dewasa. Pertempuran ini mungkin tidak akan terkalahkan, jadi, kamu tidak memberi. Kelinci berkepala botak itu meledak menjadi 2 pembunuhan. Bagaimana dengan tidak memberi? Mulut Ye Xuan sedikit miring, tetapi dia ingin melihat apakah pria botak itu memiliki keberanian untuk menembak. Saya juga ingin melihat apakah ada kemampuan di medan perang suci ini untuk melenyapkan pembangkit tenaga listrik berkekuatan 4 yang kuat dan mematikan. Tetap saja, hanya seorang yang mengkhawatirkan. Hei, Lao Su merampok di sepanjang jalan, kamu masih yang pertama melawan. Atau, aku akan melihatnya, apa yang akan terjadi ketika aku tertembak. Setelah si kekar selesai berbicara, itu adalah pukulan langsung ke Ye Xuan. Tinju yang menyebalkan yang mengandung kekuatan orang mati dan misterius, langsung ke arah Ye Xuan. Di hadapan seorang anak yang mematikan, pria pemberani ini tidak perlu menggunakan kekuatan sihir, sehingga Ye Xuan dapat dengan mudah mengalahkannya. Namun, sebelum Ye Xuan menembak, tiba-tiba napas aneh menyebar, dan kemudian, tinju yang menyebalkan ini menghilang dan menghilang di antara langit dan bumi. Apa yang terjadi? Ye Xuan dan si kekar terkejut dan tidak mengerti situasinya. Ye Xuan tidak melakukannya sama sekali. Bagaimana serangan ini menyebar? Pada saat ini, pria kuat Yu Guangyi, tiba-tiba mendongak dan menemukan mata besar sedang menatapnya. Ye Xuan mengikuti tatapannya dan menemukan mata besar ini. Ini adalah mata Vientian. Ye Xuan tiba-tiba menyadari bahwa garis-garis pada mata besar ini sama dengan mata Vientian yang sebelumnya dia dapatkan. Namun, mata Vientian ini mengerikan. Yah, orang mati Ye Xuan di depannya tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Ye Xuan menatapnya dan menemukan bahwa leher orang kuat itu terjerat dalam kekuatan Vientian. Hei, dengan suara yang tajam, kepala orang kuat itu langsung terpenggal oleh kekuatan Vientian, dan tubuhnya terpisah. Melihat Ye Xuan dalam adegan ini, ada hawa dingin yang muncul di tubuhnya. Mata Vientian, membunuh 4 orang kuat yang mati dan kuat ini. Sulit untuk menjadi kenyataan. Mata Vientian yang besar ini adalah pengelola medan perang kehidupan ini. Jika seseorang melanggarnya, itu akan dilenyapkan. Ketika Ye Xuan bereaksi, mata Vientian yang besar ini menghilang tanpa jejak. Jika bukan karena tubuh tanpa kepala, Ye Xuan mengira dia sedang bermimpi. Dalam sekejap mata, 4 pembangkit tenaga listrik yang kuat dan mematikan telah jatuh, dan Ye Xuan telah melambat selama beberapa detik sebelum dia mengambil tubuh dan Qiankun. Apakah ini jatuhnya kue kesejahteraan? Ada beberapa hal di cincin Qiankun ini, tetapi mereka tidak dapat membiarkan Ye Xuan menerobos. Bagaimanapun, mereka digunakan oleh yang berotot.
Sebelumnya aku mengatakan bahwa ada banyak kelopak mata misterius dan kuat di dunia, seperti mata Fientin, mata kematian, mata reinkarnasi, selama mereka dibudidayakan sampai batas tertentu, mereka dapat digunakan melintasi langit. Ye Xuan berpikir ketika dia berada di jalan. Dia tiba-tiba teringat bahwa hari itu dia hampir membunuh mata kematiannya. Jika dia diketahui oleh tuannya yang merupakan mata kematian di masa depan, dia harus mati. Bagaimanapun, dia hampir dibunuh oleh mata kematian hari itu. Jika bukan naga mini, konsekuensinya bisa menjadi bencana. Setelah mengalami episode kesejahteraan ini, Ye Xuan terus bergegas. Pintu masuk ke medan perang yang mati berada di utara kota Tianfeng. Dengan kecepatan langkah bayangan, Ye Xuan juga membutuhkan waktu 2 hari untuk tiba di istana transfer medan perang yang mati ini. Istana transfer ini sangat sunyi, dan hanya ada satu transporter. Transfer ini berbeda dari sebelumnya, dan harus dinilai. Pemancar menemukan Ye Xuan dan bertanya, "Nak, apakah kamu akan mati?" "Ya," Ye Xuan mengangguk. "Baiklah, aku ingin mengirimkannya ke medan perang kematian. Ada syaratnya, yaitu, jemput aku dan kirimkan secara gratis jika berhasil." Kata pemancar itu, dia adalah orang yang sangat kuat di medan perang kematian, dan pukulannya bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh orang biasa. Namun, Ye Xuan masih tidak takut, lagi pula, dia bahkan telah menghancurkan kota Tianfeng. "Ayo," Ye Xuan keluar dengan pedang merah. Pemancar itu tidak omong kosong, dan meninju secara langsung. Pukulan ini cukup untuk menerbangkan 2 orang kuat dari Suanjing kematian, tetapi Ye Xuan adalah pedang yang mudah dibunuh. Boom! 2 tabrakan yang membuat marah itu memicu gelombang kekacauan. 1 pukulan, terima saja. Benar saja, sedikit kekuatan, bagus, masuklah. Pemancar itu mengangguk puas. Hanya mereka yang menerima pukulannya yang akan memenuhi syarat untuk mati di medan perang, jika tidak, mereka akan mati. Medan perang kematian lebih kejam daripada medan perang Seng Xuan, dan pembunuhan hariannya hampir 3 kali lipat dari medan perang asli. Ye Xuan memasuki susunan transmisi, dan pemancar mulai mentransmisikan. Tak lama kemudian, penglihatan Ye Xuan berubah, dan setelah beberapa detik, ia terkirim ke medan perang yang mati. Titik pendaratan susunan transmisi ini adalah sebuah gunung. Saat ini, langit berkedip dan bergemuruh, sepertinya sedang turun hujan. Ye Xuan baru saja mendarat, merasakan bau yang tidak sedap. Di medan perang yang mati ini, udaranya penuh dengan roh-roh mati. Berlatih di sini, melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Mata Ye Xuan cerah, tetapi ia tidak mengandalkan kultivasi untuk menerobos. Jadi roh yang mematikan ini tidak cukup melimpah, dan tidak ada hubungannya dengan dia. "Ayo jatuh, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menerobos?" Ye Xuan bertanya. "Lama sekali," Vol menjawab. "Selama waktu ini, dia pensiun dan direhabilitasi, dan dalam waktu setengah hari, dia bisa menerobos ke alam kematian." Kecepatan ini lebih lambat dari Ye Xuan, tetapi bagi yang lain, itu hanya cepat. Bagaimanapun, dia menerobos ke Suanjing tetapi hanya 2 atau 3 bulan. Beberapa orang, selama 1000 tahun, mungkin tidak dapat menerobos sekali, dan Vol dapat memasuki dunia kematian dari umur panjang dalam 2 atau 3 bulan, yang cukup untuk menunjukkan betapa tidak normalnya darah di tubuhnya. Tentu saja, ada juga manfaat dari pangkalan cakram hidup dan mati. Pangkalan cakram hidup dan mati ini membantu Vol untuk memurnikan dan mengolah kehidupan. Medan perang misterius yang mematikan ini penuh dengan roh-roh mati, dan roh Seng Xuan setidaknya 50% ditekan. Namun, tubuhku bukanlah darah para dewa, ditambah temperamen kehidupan, luka-luka itu dapat dipulihkan hampir dalam sekejap. Petik 2, Ye Xuan berpikir dalam hatinya, yaitu, melihat sekeliling untuk sebuah lingkaran, siap untuk pergi. Namun, tepat saat dia dikosongkan, langit tiba-tiba datang dengan gemuruh surga. "Ini, Dragonfly, apa medan perang abadi dari medan perang yang mati?" "Lihatlah yang pertama." Mata Ye Xuan menyapu dan berlalu dengan cepat. Untuk menghadapi 2 nyala api dari anjing berkepala 2, dia menggunakan kartu untuk unicorn, dan sekarang unicorn itu mendingin, jadi dia harus menemukan beberapa tubuh binatang buas untuk memulihkan pendinginan. Ketika Ye Xuan bergegas, dia menemukan seekor naga hijau yang sedang bertarung dengan beruang hitam besar. Pada titik ini, pertempuran baru saja berakhir, dan naga hijau itu memiliki kaki untuk meledakkan kepala beruang hitam dan kemudian mulai makan.
Melihat bentuknya, alis Yesuan tidak bisa tidak memilih satu. Naga hijau ini, tampaknya adalah binatang Tongtian yang relatif langka. Naga Azure Yesuan memperkirakan bahwa naga Tianxing ini adalah tingkat kematian 3 kali lipat, dan beruang hitam besar itu adalah tingkat kematian 2 kali lipat. Adalah normal untuk membunuh perburuan 3 kali lipat Xuanjing dalam kematian. Binatang Tongtian ingin tumbuh, yaitu, untuk terus-menerus makan dan menyerap energi dalam makanan. Yesuan sekarang, kehilangan tubuh, jadi dia langsung mengorbankan pedang merah. Bunuh. Setelah minum pelan, ketiga sosok itu dengan cepat muncul. Naga Tianxing menemukan Yesuan 3. Setelah meraung, dia berhenti makan dan kemudian terbang ke Yesuan. Megatron suka menjadi naga, dan itu juga telah berubah menjadi naga hijau lainnya. Namun, jelas bahwa naga hijau ini tidak tampan di naga biru ini. Dalam sekejap mata, Yesuan dan 3 naga biru bermain melawan satu sama lain. Pembunuhan pecah, membakar pedang, api. Setelah konfrontasi, Yesuan 3 membuat naga Tianlong ini menjadi merah, dan serangan ketiga orang itu menyebabkan kerusakan besar padanya. Meskipun ranah Yesuan tidak terlalu berat, ia memiliki pencegah unikorn dan menggandakan kerusakan naga biru ini. Meskipun naga Tianxing ini kuat, tetapi tidak dapat menahan canggung seperti itu. 2 cakar Tianlong milik Megatron langsung menembus tubuh Tianxinglong, dan darah naga itu meletus seperti mata air. Dalam sekejap mata, naga biru ini sekarat dan kemudian dipanen oleh Yesuan. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sebuah perintah sistem terdengar di benak Yesuan, dan nilai pembunuhan meroket banyak. Nilai pembunuhan hampir setengahnya. Jika Anda kembali, Anda hampir dapat mencapai batas atas dan kemudian menebus titik menelan. Yesuan berpikir dalam hatinya, yaitu, menjarah dan mengumpulkan tubuh naga biru ini. Mayat itu memberikan pohon kepada yang lama, binatang buas disimpan, dan ketika nilai pembunuhan mencapai batas atas dan diubah menjadi titik menelan, akan dikatakan bahwa jika ditelan, ia akan menerobos. Baiklah, Megatron, pohon itu sudah tua, kita sedang dalam perjalanan. Setelah kematian naga biru ini, Yesuan memberikan instruksi kepada keduanya dan kemudian pergi ke 3 arah. Ketika dia memasuki medan perang yang mati, pertempurannya telah selesai. Pertempurannya untuk medan perang sudah habis, dan itu baik-baik saja. Langkah pertama dalam rencana Yesuan adalah menemukan peta medan perang yang mati. Segera, jatuhnya di ruang penanaman itu membuat Tawa bahagia. Setelah periode tenggelam ini, akhirnya menerobos ke kematian. Tuan muda, ekorku telah diseput dengan 2 belenggu. Jatuh. Sebelumnya dia memiliki 3 ekor emas, sekarang tinggal 2 ekor lagi, yaitu 5 ekor, dan 4 ekor sisanya belum berubah menjadi emas. Yesuan juga menebak dalam hatinya bahwa ketika 9 ekor emas itu hilang, apakah darah tubuh akan mengalir. Namun, pada saat ini, Megatron tiba-tiba mendengar sebuah pesan. Dia bertemu dengan seekor binatang Tongtian yang kuat dan mengejarnya. Ini benar-benar langka, Megatron benar-benar dikejar. Yesuan tidak bisa menahan senyum, dan tidak bertanya dengan hati-hati, dia langsung memecah kehampaan dan mendatangi Megatron. Namun saat berikutnya, dia terkejut. Yang ini mengejar binatang Tongtian milik Megatron, dan itu sebenarnya adalah naga biru, tetapi bentuk naga biru itu beberapa kali lebih besar dari naga biru yang mereka bunuh sebelumnya. 5 kematian adalah 5. Yesuan mengernyit. Megatron ini benar-benar bencana besar. Naga Tianxing ini setidaknya mati 5, yang bukan hal yang bisa dia tangani sekarang. Hei, setelah melihat Yesuan, naga Tianxing ini tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Apakah darah di tubuhmu menariknya? Setelah Yesuan mendengar kata-kata Megatron, dia tertegun. Dia ingat bahwa Megatron memang telah menangkap darah naga dari naga Azure setengah hari yang lalu, jadi naga Tianxing besar ini hanya mengejar Megatron. Ternyata memang begitu. Yesuan tiba-tiba mengerti. Namun, ini masih pertama kalinya untuk menyelesaikan masalah ini. Jika Yesuan ingin pergi, dia bisa langsung pergi. Namun, ini adalah binatang Tongtian 5 hari suci yang mematikan. Jika dibunuh, ia memiliki banyak nilai pembunuhan, dan memberi pohon penuaan. Setidaknya, biarkan dia menerobos ke 3 dimensi yang mati. Pergi. Tentu saja tidak pergi. Tepat saat Yesuan siap untuk menembak, langit tiba-tiba menyapu api. Hei, Yesuan menoleh dan menatapnya dan menemukan bahwa itu adalah elang api. Itu adalah Dapeng Dewa. Yesuan mengenalinya.
Dapeng api darah ini diperkirakan berada di ranah 5 dimensi yang mati. Jika itu untuk membantu naga Tianxing ini, maka Ye Xuan diperkirakan harus lari. Namun, jika tidak, binatang surgawi umumnya memiliki wilayahnya sendiri. Gigi naga Tianxing ini baru saja meraung dan didengar oleh api berdarah ini, jadi dapeng api darah ini datang, karena ini adalah wilayahnya. Hei, setelah melihat dapeng yang menyala-nyala darah, naga Azure langsung membuka mulut berdarah, yang sedikit seperti naga. Hei, dapeng api darah tidak mau kalah, apinya berdetak kencang, dan api yang kuat menyambut naga itu. Boom, dua api yang berbeda bertabrakan, dan gelombang udara bergulung, dan bahkan Ye Xuan di kejauhan pun terpengaruh. Untungnya, ketahanan apinya tinggi, kalau tidak, dia harus dibakar. Orang baik, dua binatang suci 5 hari Tongtian yang mati sedang bermain, itu tidak buruk, kita bisa memanfaatkan para nelayan. Ye Xuan puas dengan anggukan itu. Naga biru dan api darah dapeng ini, awalnya adalah musuh yang mati, sekarang Tianxinglong menyerbu wilayah api darah dapeng, keduanya secara alami bertarung. Hei, Megatron tiba-tiba gemetar, jangan pergi, begitu kamu lari, Qinglong pasti akan terus mengejarmu, aku ingin kehilangan keduanya. Ye Xuan berkata kepada Megatron, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia tidak menyangka akan menemukan hal yang baik ketika dia memasuki medan perang yang mati. Dua surga yang mati dengan 5 jiwa yang mati, tetapi dapat meningkatkan banyak nilai pembunuhan, selama mereka terbunuh, bahkan jika batasnya tidak tercapai, diperkirakan hampir. Terlebih lagi, mayat dari 5 binatang suci-suci yang mematikan juga dapat digunakan untuk pemulihan pendinginan unicorn, dan pohon-pohon tua juga dapat menerobos, dan hal-hal yang lebih dari satu hal, Ye Xuan tidak akan melepaskannya. Pertarungan antara kedua binatang surgawi ini sangat sengit. Jika Ye Xuan bukan orang biasa, saya khawatir saya akan mati sejak lama. Karena kekuatan mereka yang serupa, kedua belah pihak telah mengalami cedera. Seiring waktu, napas akan mulai melemah, dan kekuatannya mungkin kurang dari 70% dari periode puncak. Ini bagus untuk Ye Xuan. Kebencian Azure Dragon terhadap dapeng dewa ini juga sangat tinggi, karena memiliki beberapa anak yang telah meninggal di tangan Blue Tian Dapeng, jadi pertempuran ini, ia juga siap untuk melakukan hal yang sama. Segera, gas suci dalam tubuh Qinglong dan Blue Tian Dapeng habis. Selanjutnya, itu adalah hidup dan mati, hei. Hei, kedua belah pihak semakin sengit, dan Ye Xuan ingin menyerang, tetapi dia masih mencari peluang. Pada akhirnya, naga Azure menggigit tubuh Dapeng Api Darah. Dapeng Api Darah juga merupakan sayap, kelahiran naga biru untuk dipotong. Keduanya kalah. Pada saat ini adalah kesempatan terbaik bagi Ye Xuan untuk menyerang. Megatron, Blade Storm, mata Ye Xuan menyala dan segera memberi perintah kepada Megatron, dan pada saat yang sama dia sendiri dan pohon itu langsung membunuh masa lalu. Sebelum Megatron, dia disemprot dengan napas naga oleh naga Azure, tetapi ada kecepatan pemulihan dan ketahanan api dari darah mayat hidup, jadi dia selamat. Sekarang, dia akan membalas dendam. Ribuan pedang berdarah menyapu, langsung dari bagian Tianxinglong yang rusak. Mendidih, naga biru itu sakit dan meraung, tetapi mereka tidak berdaya. Di sisi lain, pohon itu melintas ke belakang dapeng yang berdarah, dan meninju luka gigitan naga Azure. Hei, dalam suara teredam, darah bulu dapeng terbakar, lukanya melebar, dan darah berceceran. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan mengangkat tangannya dan turun. Pembunuhan terjadi, membakar pedang, berteriak. Setelah udara pecah, separuh api darah dapeng langsung terpotong. Hei, api darah dapeng mengeluarkan suara dengungan yang menyedihkan, dan api tubuhnya bergetar. Seekor burung api terbang di atas Ye Xuan. Untungnya, Ye Xuan cepat dan menghindari masa lalu. Pada saat yang sama, dua binatang suci 5 hari Tongtian yang mati ditembak, keberanian Ye Xuan juga sangat besar. Tetapi tidak ada cara, bagaimanapun, dia tampaknya memiliki seseorang yang datang dari kejauhan dan harus menyelesaikannya dengan cepat. Untungnya, dia membiarkan Megatron menggunakan badai pedang. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sebuah perintah sistem tiba-tiba terdengar, dan naga Azure meraung, tidak dapat melunak. Mati. Kemudian, kelompok pedang darah langsung dari mulut baskom darah naga Tianxing, dan kemudian menyerang api darah dapeng. Ribuan pedang darah, kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Blue Tian Dapeng tidak berdamai,
tetapi juga serangan api, tetapi ketahanan api Megatron tidak rendah, sulit untuk menghancurkan masa lalu. Oh, 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 serangkaian suara renyah menyebar, semua pedang darah jatuh ke tubuh Blue Tian Dapeng. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Nilai pembunuhan Yesuan telah meningkat banyak. Namun, itu masih belum cukup. Yesuan, tidak peduli seberapa banyak, langsung mengumpulkan kedua mayat itu dan melihat ke depan. Tepat pada saat ini, 3 sosok jatuh dan memasuki mata Yesuan. Ketiga sosok ini semuanya adalah manusia, tetapi yang dikepalai tampaknya sudah mati, dan keduanya juga sudah mati. Karena nilai pembunuhan belum mencapai batas atas, Yesuan tidak memilih untuk menerobos. Kalau tidak, membunuh mereka semudah membunuh ayam. Anak itu, kedua mayat itu diambil alih olehmu. Pria parubaya itu menundukkan kepala dan mengejutkan darah di tanah dan berkata kepada Yesuan. Bagaimana dengan itu? Yesuan seharusnya memiliki kalimat. Dia berspekulasi bahwa ketiga pria itu seharusnya tertarik oleh suara naga Tianxing dan pertempuran Dapeng Api Darah, dan mereka baru saja melihat bahwa 2 surga mati dan 5 surga dan binatang buas keduanya dikalahkan. 2 surga mati dengan 5 surga mati, mayat-mayat itu sangat berharga, bagaimana mungkin mereka tidak datang? Jika demikian, serahkan saja, aku akan mengampuni kalian. Pria parubaya itu tampak seperti pria jangkung, dan berkata kepada Yesuan dengan nada memerintah. Sungguh, setelah mendengarkan Yesuan, sudut mulutnya sedikit miring, berkata, pembunuhan itu adalah harta karun, tetapi jika kamu berani mengambil barang-barang Yesuan, kamu harus siap mati. Dengan kata lain, pedang darah di udara tersapu keluar. Jika tidak ada badai pedang, pertempuran ini diperkirakan akan memakan waktu cukup lama, tetapi dengan badai pedang, ketiganya adalah ayam jantan. Api, pohon tua itu juga menyerang secara langsung, dan langsung menyala di belakang pembangkit tenaga listrik 3 dimensi yang mematikan. Hei, ketika pihak lain belum bereaksi, pohon tua itu sudah meninju. Pukulan ini langsung mengenai kepala orang ini, dan tiba-tiba daging dan darah beterbangan, lalu terbakar habis. Paku, ketiga orang ini, melihat Yesuan hanya tanah mati yang berat, pohon tua itu tidak terlihat sangat kuat, jadi mereka tidak menaruhnya di mata. Sekarang, bayar harga yang mahal. Apa? Pria parubaya pertama dan yang lainnya terkejut, dan seseorang yang masih hidup dengan baik, bagaimana kepalanya? Bisa pecah sekarang. Pada saat ini, kelompok pedang darah telah menyapu, mereka bergegas untuk melawan, meskipun mereka menerbangkan banyak pedang darah, tetapi ada pembuluh darah dalam kematian, pedang darah ini segera diperbaiki, dan kemudian menyerang. Kedua pria itu mengubah wajah mereka dan akhirnya menyadari bahwa mereka telah menyebabkan bencana besar dan buru-buru berbalik dan pergi. Tetapi mereka telah dikelilingi oleh pedang darah, di mana mereka bisa melarikan diri. Berhenti, aku tidak menginginkan tubuhnya, ayo pergi. Saat ini, pria parubaya itu berteriak. Jika kau ingin datang, pergi saja, apakah kau ingin menjadi toilet umum? Yesuan mendengus dan melihat sebilah pedang. Api pedang menerobos udara, dan pedang darah di sepanjang jalan menjauh dan mengenai orang lain. Oh, prajurit mati lainnya dengan 3 mayat langsung terpenggal kepalanya. Tidak, ampuni aku. Pria parubaya itu ingin meminta belas kasihan, tetapi dia dilewati dengan pedang berdarah dan mati di tempat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah mencapai batas atas, apakah itu diubah menjadi titik telan kecil? Ya, Yesuan menjawab langsung dalam benaknya. Hei, nilai pembunuhan berhasil. Setelah mendengar ini, Yesuan melirik tanpa sadar dan menemukan bahwa dia sudah memiliki 3 poin untuk ditelan. Karena nilai pembunuhan telah mencapai batas atas dan diubah menjadi titik telan, maka Yesuan dapat menerobos. Hei, tuan rumah menerobos, dan arusnya mematikan. Hei, roh abu menerobos, dan arusnya mati 3 arah. Hei, roh Asyas menerobos, dan arusnya mati. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini mati selama 3. Suara pengingat sistem berbunyi satu demi satu, dan kekuatan tim Yesuan langsung meningkat 10 kali lipat. Sekarang mereka bahkan pada saat yang sama menghadapi Azure Dragon dan Blood Flame Dapeng, diperkirakan mereka juga bisa bertarung dan membunuh. Namun, tepat saat Yesuan hendak pergi, dia tiba-tiba menemukan sebuah buku rahasia di cincin Qiang Kun milik orang pertama. Buku rahasia ini, bahkan mata Yesuan tidak dapat melihatnya, saya tidak tahu apa itu.
Mata jiwa, jiwa. Saat ini, Ye Xuan sedang mencari jiwa orang pertama, dan akhirnya mengetahui tentang buku rahasia ini. Buku rahasia ini sebenarnya adalah peta harta karun, totalnya 4. Orang pertama mendengar bahwa kota Tianluosheng menghabiskan harga pembelian yang besar, jadi dia ingin menjual buku rahasia ini. Dia bertemu Tian Xinglong dan Sueyan Dapeng di tengah pertempuran, berpikir bahwa dia memiliki tawaran besar, tetapi dia dimakamkan di sini, nilai buku rahasia ini begitu tinggi. Ye Xuan terkejut. Dari ingatan orang pertama, dia dapat mengetahui bahwa buku rahasia ini bernilai $1.000. Selain itu, ini masih merupakan pertempuran di medan perang 100.000 orang yang mati. Dengan ini, orang pertama telah mampu menerobos sampai mati. Saya tidak menyangka nilainya begitu tinggi. Sepertinya saya bisa pergi ke kota Tianluo. Jika saya menjual benda ini, setidaknya saya bisa mati di dalam kematian, dan bahkan mati di dalam kematian. Mata Ye Xuan meluncur langsung ke arah barat laut. Ini adalah arah kota Tianluo. Suatu hari kemudian, dia tiba di kota Tianluo. Pada hari ini, Luosheng tidak buruk di medan perang yang mati. Kekuatannya cukup kuat, ada banyak orang kuat di jalan. Namun, Ye Xuan dari gorengan lama tidak akan membawa buku rahasia ke kota utama kota Tianluosheng. Ketika pihak lain serakah, dia akan menghilangkan keraguan setelah dia menanyakannya. Di kota Tianluo ini, ada balai lelang yang didirikan oleh Baihu Villa, dan Ye Xuan dapat masuk ke dalam untuk berdagang. Ye Xuan bertanya kepada orang-orang yang lewat tentang lokasi balai lelang tersebut. Setelah beberapa saat, dia datang ke balai lelang tersebut. "Tamu, apa yang Anda butuhkan?" Seorang pelayan balai lelang menyapanya. "Hubungi bos atau supervisor Anda," kata Ye Xuan langsung. Setelah mendengar ini, mata pelayan balai lelang itu berbinar. Secara umum, ada daftar yang panjang. "Tamu, silakan ikut saya." Pelayan itu membawa Ye Xuan dan memasuki sebuah kotak, dan pelayan itu pergi. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan seorang lelaki tua. Setelah melihat napas ini, Ye Xuan terkejut karena lelaki tua itu ternyata sudah meninggal. "Halo, Anda membutuhkan?" Lelaki tua itu belum selesai berbicara, bentuk tubuhnya gemetar, dan dia berkata, "Saya telah melihat orang dewasa." Benar saja, tebakan Ye Xuan benar. Rubah reinkarnasi telah menyampaikan beritanya, dan diperkirakan banyak orang mengenalnya. "Apakah Anda mengenal saya?" Ye Xuan pura-pura terkejut. Pemiliknya memiliki perintah untuk sepenuhnya mendukung orang dewasa, tetapi tidak dapat secara langsung mengolah sumber daya untuk orang dewasa, jawab lelaki tua itu. Potret Ye Xuan sudah tersebar di seluruh industri di bawah Baihu Villa. Tentu saja, hanya manajemen puncak industri yang tahu. "Saya tidak ingin meminta sesuatu. Ada buku rahasia di sini. Anda dapat membantu saya." Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, langsung mengeluarkan buku rahasia itu. Dalam reinkarnasi ini, siapa yang berani memindahkan tamu rubah? Setelah melihat buku rahasia ini, lelaki tua itu juga terkejut dan berkata, "Ternyata itu adalah gambar kantor makam Suanyu." "Apa ini?" tanya Ye Xuan. Pemilik kota Tianluosheng sedang mendapatkan buku rahasia ini. Sebelumnya sudah ada 3, sekarang sudah yang keempat. "Tidak apa-apa," orang tua itu berkata dengan sedikit bersemangat, "hanya setelah mengumpulkan 4 gambar, Anda dapat memasuki makam Suanyu, dan kemudian memecahkan organ berat pertama dari makam Suanyu." "Apa yang ada di makam Suanyu ini?" Ye Xuan bertanya lagi. "Konon itu adalah makam orang yang diduga bereinkarnasi. Makamnya terbuka, tetapi ada banyak organ. Jika tidak ada cara untuk memecahkan organ, itu adalah jalan buntu." Orang tua itu menjawab. Petik 2. "Oh, kalau begitu biarkan aku membantumu terlebih dahulu." Ye Xuan tidak terlalu peduli. Orang tua itu berhenti sejenak dan menjawab, "Penguasa kota Tianluo adalah buku rahasia terakhir dari 100.000 perang. Jadi, aku akan menerima 150.000. Meskipun pemilik Baihu Zhuang memerintahkan agar dia tidak langsung memberikan bantuan kepada Ye Xuan, tetapi buku rahasia ini benar-benar dia butuhkan, hanya menambahkan sedikit harga, dan menggunakan 50.000 seni bela diri sebagai ganti niat baik Ye Xuan, nilai absolut. Baiklah, langsung ubah semua kekuatan tempur menjadi harta karun dari atribut biji dan api. Ye Xuan mengangguk. "Baiklah, aku akan melakukannya." Orang tua itu tegas dan bersemangat, dan dia berjalan pergi. Meskipun dia tidak tahu apa yang Ye Xuan lakukan, dia tidak bertanya, hanya pergi untuk mempersiapkan. Segera, dia kembali.
Dewasa, terimalah ujiannya. Orang tua itu dengan hormat menyerahkan sebuah cincin kepada Ye Xuan. Orang tua itu juga akan terlalu mahal untuk 50.000. Itu sudah sangat sopan kepada Ye Xuan, jadi Ye Xuan tidak dihitung dan langsung menelannya. Hei, tuan rumah menerobos, dan arusnya mati 3 kali lipat. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini mati selama 4. Hei, roh abu menerobos, dan arusnya mati 5 kali. Karena penyempurnaan tubuh beberapa binatang buas Jepang, kecepatan terobosan pohon lama jauh lebih cepat daripada Megatron. Pada saat yang sama, Ye Xuan sendiri akan menerobos sampai mati. Makam Suanyu terbuka, maka kamu sudah mendapatkan metode pemecahannya sekarang, bukankah ada yang mengikuti? Ye Xuan tiba-tiba bertanya. Pemilik makam Suanyu ini, tetapi, diduga sebagai pelari yang kuat, tentu saja tertarik. Baiklah, sekarang keempat jilid ini ada di tanganku, kota Tianluo, Tuan Tanah dan Tuan Misterius. Mereka sudah mendiskusikannya, siapapun yang memegang rahasia dapat membagi harta karun di dalamnya. Mengangguk. Kalau begitu kamu akan mendiskusikan kapan harus masuk. Ye Xuan mengangguk. Veteran terakhir dari veteran baru saja diperoleh, dan 3 pihak lainnya tidak tahu, jadi mereka harus berdiskusi. Jika orang dewasa tertarik, mereka dapat bergabung dengan tim kita saat itu, kata lelaki tua itu dengan hormat. Mari kita lihat. Ye Xuan tidak menginginkan pertanyaan ini untuk saat ini. Dia memutuskan untuk pergi ke makam Suanyu untuk melihatnya lagi. Kemudian dia memutuskan untuk bertindak sendiri atau bergabung dengan tim rumah lelang. Baiklah, tolong jaga dirimu. Ketika lelaki tua itu selesai, dia langsung meninggalkan rumah lelang. Ye Xuan, yang juga langsung pergi, hanya meninggalkan Wei Zentian untuk dijaga di sini. Jika lelaki tua itu kembali, dia akan melapor kepada Ye Xuan untuk pertama kalinya. Adapun Ye Xuan dan Sulao, mereka langsung meninggalkan kota Tianluo dan pergi ke tempat berbahaya yang lewat dalam perjalanan untuk membunuh binatang Tongtian. Yang satu dapat ditingkatkan, dan yang kedua dapat memulihkan pendinginan Kirin. Makam Suan Yue dibahas oleh kuartet, tetapi dibahas selama 2 hari. Dalam 2 hari ini, Ye Xuan membunuh banyak orang yang tidak tahu cara melewati langit, dan mengangkat alam ke 4 dimensi kematian. Barang tambahan itu dijual ke rumah lelang, dan Megatron ditingkatkan ke 5 kematian. Tuan, waktunya sudah ditentukan, besok saja, kata pemilik rumah lelang kepada Ye Xuan. Bagaimana kekuatan ketiga pihak lainnya? Ye Xuan bertanya, mengenal diri sendiri dan mengenal satu sama lain tidak dapat bertarung, meskipun dikatakan bahwa itu adalah upaya bersama, tetapi pertama-tama kita harus memahami kekuatan ketiga pihak lainnya, dan jika ada perubahan, itu akan lebih baik. Penguasa kota Tianluo adalah Suanjing 7 yang mematikan, dengan 3 Suanjing 6 yang mati, dan 10 Suanjing 5 yang mati. Rumah iblis itu satu lebih sedikit yang mati daripada kota Tianluo, sedangkan untuk Tuan Misterius itu, setidaknya 6 yang mati berat, dan mungkin 7 yang mati. Bos pelelang itu melapor kepada Ye Xuan Hui adapun rumah lelang, Ye Xuan sudah mempelajarinya, mirip dengan rumah iblis. Namun, yang tidak dia mengerti adalah mengapa rubah reinkarnasi tidak langsung mengirim orang ke Villa Baihu. Biarkan saja jatuh dan berkeliaran di luar, apa yang harus saya lakukan jika jatuh? Alasannya, Ye Xuan tidak tahu, dan mungkin reinkarnasi rubah telah mengirim seorang Master Super untuk melindungi dalam kegelapan, atau mungkin ingin membiarkan jatuh dan mengalaminya, tumbuh dewasa. Namun, Ye Xuan memiliki firasat yang luar biasa untuk perjalanan ke makam Suan Yue ini. Dia merasa bahwa dia akan mengalami petualangan besar kali ini. Makam Suanyu ini sangat penting baginya. Baiklah, aku akan pergi melihatnya bersama timmu besok. Ye Xuan mengangguk. Ya, orang dewasa. Pemilik rumah lelang mengangguk, bahkan jika dia langsung pergi. Memanfaatkan hari ini, Ye Xuan terus keluar untuk membunuh peningkatan yang aneh. Sekarang dinasti Song dan penguasa Song telah diselamatkan, dia tidak perlu terburu-buru. Jika sebelumnya, dia pasti akan menggunakan mata jiwa untuk mengendalikan rumah lelang atau kekuatan lain, dan mengikis seluruh kekuatan, tetapi jika Anda menggunakan lebih banyak, Anda akan merasa bosan, atau Anda akan bunuh diri dengan lebih baik. Tentu saja, ini tergantung pada suasana hatinya. Suatu hari kemudian, dia kembali tepat waktu. Saya telah melihat orang dewasa. Melihat kembalinya Ye Xuan, bos rumah lelang, Song Qingsing, dengan hormat mengatakan bahwa sudah ada banyak master di sampingnya.
Pada saat yang sama, ada juga master rubah yang lebih kuat dari Song Xingqing. Xuanjing 7 berat yang mati. Saya telah melihat orang dewasa. Master rubah ini juga mengepalkan tinjunya ke arah Ye Xuan, dan penampilannya sangat hormat. Villa Gunung 100 rubah. Ye Xuan mengernyit. Bai Ming, generasi ke-46 dari Villa Gunung Baijia, generasi ke-16 berikutnya. Master rubah itu menjawab dengan hormat. Ye Xuan tidak tahu sudah berapa tahun keluarga kulit putih ini, tetapi sepertinya usia master rubah itu. Melihat kesunyian Ye Xuan, Bai Ming ini melanjutkan, saya bertanggung jawab atas pengelolaan area ini, hanya di sekitar sini, jadi saya juga ingin melihat makam Xuanyu. Ye Xuan mengangguk sedikit, Bai Ming ini adalah master dari 7 dimensi yang mati, dengan dia memimpin, tetapi telah meningkatkan banyak perlindungan, dan tidak kalah dengan kekuatan lainnya. Rumah lelang berkumpul dan kemudian bertemu dengan 3 pihak lainnya di luar kota. Ketika Ye Xuan mengikuti tim dan meninggalkan kota, dia menemukan bahwa banyak orang sedang menunggu di luar. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tersebar. Mereka mendengar berita itu dan bersiap untuk pergi ke makam Xuanyu. Ruang pemakaman Xuanyu terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Keempat volume rahasia itu baru yang pertama kali dipecahkan. Mungkin ada krisis lain setelah masuk, jadi Anda perlu umpan meriam. Saat ini, di tempat lain di luar kota, sudah ada 3 kekuatan lain yang berkumpul. Pemilik kota, pemilik pemerintahan, orang-orang kita ada di sini. Song Qingxing berkata kepada 2 orang. Pemilik kota Tianluo adalah seorang pria parubaya, seperti halnya pemilik rumah iblis. Adapun Tuan Misterius yang memiliki volume rahasia ketiga, itu mengenakan pertarungan, dan seluruh tubuhnya tersembunyi di bawah jubah hitam. Napasnya tersembunyi dengan baik. Dia berdiri di samping, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Siapa ini? Kota Tianluo mengejutkan Bai Ming, tetapi keluarga Fox. Dalam reinkarnasi, keluarga Fox di tingkat kematian hampir terkait dengan Villa Baihu. Ini bukan pertanda baik. Bai Ming bertanggung jawab atas 3 rumah lelang kota di sekitarnya. Bai Ming langsung menjawab, sepertinya manajer Baihu Villa di sini. Penguasa rumah iblis mengerutkan kening. Perjalanan ke pemakaman Xuanyu ini, mereka telah mencapai kesepakatan dengan pemilik kota Tianluo, dan mereka dapat bekerja sama untuk membersihkan rumah lelang dan yang lainnya. Namun, sekarang ada seseorang dari Baihu Villa, yang agak sulit dilakukan. Jika Anda ingin melakukannya, maka Anda harus melakukannya dengan saksama. Jika tidak, Anda akan sampai ke Baihu Villa. Baihu Mountain Villa adalah salah satu dari 3 hegemon reinkarnasi. Bahkan jika kekuatan kota Tianluo diperbesar 100 kali, ribuan kali atau bahkan 10.000 kali, itu jelas bukan lawan Baihu Villa, bahkan lebih dari rubah manapun di Baihu Villa. Cabang, tampaknya kesepakatan antara kedua belah pihak harus menjadi perjanjian tripartit. Penguasa kota Tianluo City dan penguasa Tuan Tanah berpikir dalam hati mereka. Bahkan jika mereka ingin merobek kulit mereka, mereka tidak dapat bersaing dengan rumah lelang. Jika memang begitu, ayo kita pergi. Kota Tianluo City tidak omong kosong, dan langsung bepergian dengan tim. Pasukan lain dengan cepat menyusul. 4 volume rahasia telah muncul, tetapi belum dipecahkan. Mereka memutuskan untuk pergi ke makam Xuanyu. Ye Xuan berbaur dengan tim di rumah lelang, menyapu mata dengan wawasan, dan menemukan bahwa Master Misterius dengan volume rahasia ketiga, dia tidak dapat melihat tembus pandang. Tampaknya setidaknya, dunia yang mati adalah 7. Tidak heran jika berani datang sendiri, ternyata kuat. Pada saat ini, Bai Ming tiba-tiba sampai di sisi Ye Xuan dan bertanya, dewasa, tidak tahu apa-apa. Tidak tahu di mana orang dewasa lainnya. Meskipun Bai Ming ini tidak menyelesaikannya, tetapi Ye Xuan telah menangkap sebuah kata. Kurang. Ketika mereka membutuhkan bantuan, itu akan muncul. Ye Xuan tidak bermaksud menjawab pertanyaan ini. Bai Ming tidak banyak bertanya. Dia hampir mengatakan bahwa dia telah kehilangan mulutnya dan dengan cepat terdiam. Butuh waktu sekitar 1 hari dari kota Tianluo untuk pergi ke makam Xuanyu. Ketika pasukan kuartet tiba, mereka menemukan bahwa ada lebih banyak orang di luar makam Xuanyu. Hei, aku ingin mencampur kaki, makam roda yang kuat. Apakah sampah ini bisa masuk? Rumah iblis itu dingin dan dingin. Relatif baginya, orang mati dan 3 dimensi ini, 4 kali lipat, memang sampah. Dalam hal ini, Ye Xuan tidak suka mendengarkannya. Bagaimanapun, dia juga mati dengan cara yang sama.
Namun, dia terlalu malas untuk peduli dengan tanah pemerintah setempat. Makam Suanyu telah digali dan pintu masuk ke makam itu terbuka ke udara. Sekelompok besar orang jatuh di depan makam Suanyu. Keempat pasukan itu tidak mengatakan apa-apa, mereka mengeluarkan 4 jilid rahasia dan kemudian menambahkannya bersama-sama. Saat ini, itu hanya malam. Di bawah sinar bulan, keempat jilid yang ditumpangkan ini memiliki peta. Tentu saja, itu tergantung pada cahaya bulan. Ini adalah gambar organ berat pertama dari makam Suanyu. Sudut utama tanah rumah iblis sedikit miring. Makam Suanyu ini adalah organ berat pertama, tetapi telah menjangkiti banyak orang selama ribuan tahun. Bahkan rumah iblis memiliki banyak orang yang meninggal di bawah level ini. Karena sudah retak, masuklah dan cobalah, kata Bai Ming. Namun, pasukan kuartet menyalin peta yang retak dan memasuki makam Suanyu. Untuk memverifikasi peta retakan ini, kota Tianluo, rumah iblis, dan rumah lelang masing-masing mencoba satu persatu. Ye Xuan juga beruntung telah melihat lembaga ini. Saya harus mengatakan bahwa itu benar-benar berbahaya di sini. Organ-organ ini sangat pintar, dengan roh orang mati, panah transparan, serangan tusuk tanah, del. Bahkan jika mereka mati dan berat, 8 pemain kuat itu tertekan, saya khawatir mereka tidak bisa masuk. Saya hanya mati di lingkungan 3 dimensi, dan saya akan menerobos ke 4 dimensi yang mati. Makam Suanyu ini lebih berbahaya bagi saya. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Namun, pohon tua itu sudah mati, dan kekuatannya tidak lemah. Jika berbahaya, dia juga bisa meninggalkan udara, tetapi lebih aman daripada yang lain. Jika Anda tidak memasuki lubang harimau, Anda akan mendapatkan harimau. Mungkin setelah waktu ini, kekuatannya akan meningkat. Metode pemecahannya benar. Semua orang akan melewatinya seperti ini. Mata kota Tianluo City bersinar terang dan berkata kepada orang-orang di sekitar mereka. Tetapi saat berikutnya, ada sosok yang melewatinya dan langsung bergegas ke institusi pertama. Semua orang menatapnya dan menemukan bahwa itu adalah Master Misterius. Setelah 3 detik, dia tiba di ujung yang lain dan berhasil melewatinya. Orang ini tidak tahu asal-usulnya, tetapi kekuatannya tidak berada di bawahku. Jantung kota Tianluo City mendengus. Napas Master Misterius ini tersembunyi dengan baik, dan tampak seperti 6 dimensi yang mati, tetapi sebenarnya sudah mati. Namun, dia juga mengatakan sebelumnya bahwa begitu dia retak, dia akan bertindak sendiri. Yang lain tidak terlalu memperhatikan Master Misterius ini, dan mulai memasuki lapisan agensi. Namun, Ye Xuan merasa bahwa Master Misterius itu agak aneh, karena matanya yang tajam tidak dapat menyalin Master Magis dari Master Misterius itu. Dewasa, kamu pergilah, aku di belakang. Bai Ming berkata kepada Ye Xuan. Oke, Ye Xuan juga mengeluarkan peta retakan, dan kemudian dengan mudah melewati institusi yang berat ini. Ada cara untuk memecahkannya, dan segera semua orang datang. Adegan para prajurit yang tersebar melihat kekuatan keempat pihak juga dengan hati-hati merenungkan dan kemudian mulai mencoba. Namun, tingkat keberhasilannya tidak 100%, beberapa orang mati, dan beberapa orang hidup. Mereka yang selamat melalui bea cukai selangkah lebih maju. Kota Tianluo, rumah iblis, dan rumah lelang tidak menghentikannya, biarkan mereka lewat. Orang-orang ini memainkan peran umpan meriam. Mereka sebenarnya tahu itu di dalam hati mereka, tetapi masih ingin mencobanya, kalau-kalau ada sesuatu yang baik. Ini pertama kalinya, dan ada tepat 4 jalan. Lebih baik kita berpisah, kata Tian Losheng. Saya juga punya niat ini, mari kita pilih jalan saja. Tuan rumah magi menjawab kata-kata itu. Oke, itu saja. Bai Ming dan Song Qingsing juga tidak memiliki pendapat, dan tindakan satu pihak sendiri juga lebih mudah. Saat ini, ketiga pihak telah memilih salah satu jalan mereka sendiri, dan rumah lelang telah memilih yang paling benar. Tuan misterius itu berjalan lebih awal, tidak tahu harus masuk kemana. Ketiga kekuatan sekarang terpisah, ada kemungkinan besar mereka akan bertemu mereka. Namun, masalah ini bukan apa-apa, karena setelah jalan, masih ada jalan. Ye Xuan mengikuti tim ini dan berjalan dengan hati-hati. Dalam hal ini, ia harus memanggil Megatron dan Sulao. Pendekatan orang dewasa benar-benar luar biasa. Ketika Bai Ming melihat ini tiba-tiba, Megatron dan pohon tua itu, tidak bisa tidak kagum. Karena itu orangku sendiri, biarkan aku menjelajahi jalan. Orang tua itu mengajukan diri.
Meskipun ia adalah orang yang berhati mati, ia memiliki kemampuan untuk menjadi abadi. Yang terbaik baginya dan Megatron untuk menjelajahi jalan. Bai Ming dan yang lainnya mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara setelah melihat Ye Xuan tidak menolak. Su Lao dan Wei Zentian memimpin dan bergegas maju tanpa mati. Tidak ada bahaya yang ditemukan di sepanjang jalan. 5 menit kemudian, Tuan kecil, saya telah bertemu dengan makhluk hantu. Pohon tua itu datang ke berita. Apa? Ye Xuan bertanya dengan cara yang berbeda. Itu adalah perang humanoid. Kekuatannya mungkin 5 orang mati, tetapi saya tidak dapat membunuhnya dengan Megatron. Ada banyak temperamen dalam tubuh. Pohon itu menjawab. Mendengar ini, Ye Xuan mempercepat langkahnya dan bergegas. Ketika Bai Ming dan yang lainnya melihatnya, mereka segera mengikutinya. Segera, kedua belah pihak akan bertemu lagi. Hei, 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 di depan, ada suara pertempuran. Ye Xuan melihat bahwa Su Lao dan Megatron sedang bertarung dengan mayat perang. Serangan mereka memang dapat melukai mayat itu, tetapi ada gas suci yang sangat besar di dalam mayat itu, dan cederanya dapat dipulihkan dalam sekejap mata. Pertahanan yang tinggi, apa ini? Song Qingsing tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Serangan pohon tua itu mungkin tidak lebih rendah darinya, tetapi pohon tua itu hanya dapat menghancurkan pertahanan perang ini. Tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan, maka sulit untuk dibunuh. Saat ini, panggil, tiba-tiba, napas mayat perang ini tiba-tiba meroket, dan tempat kelahirannya dipromosikan menjadi kematian. Apa? Semua orang terkejut, apa yang terjadi? Fang Kai masih hanya 5 orang mati, dan sekarang bagaimana tiba-tiba telah meroket 2 alam. Hei, hei, perubahan yang satu ini, tetapi juga membunuh pohon tua dan Megatron, sebuah kejutan, dan langsung mengenai keduanya. Untungnya, pohon tua dan Megatron memiliki darah, dan lukanya pulih dalam sekejap mata. Raung, peperangan humanoid mendengus dan tiba-tiba membunuh Ye Xuan dan yang lainnya. Aktif, Bai Ming tidak omong kosong, membunuhnya secara langsung. Suanjing yang mematikan adalah 7 berat, 3 suanjing mati 6 berat, 10 suanjing mati 5 berat, serangan Kiki. Kali ini, serangan itu juga merupakan cedera dari peperangan humanoid ini, tetapi cederanya dipulihkan dalam sekejap mata, sangat sulit. Ye Xuan tidak bergerak, tetapi mengamati dengan mata wawasan, ia menemukan bahwa peperangan humanoid ini tidak dapat ia lihat. Namun, ia menemukan tempat yang aneh di belakang peperangan humanoid. Ada kelainan di belakang bahu kirinya. Ye Xuan tiba-tiba mengingatkan. Ketika saya mendengar ini, mata semua orang cerah, dan pohon tua itu melintas tepat di belakang peperangan humanoid. Kali ini, peperangan humanoid, yang tidak pernah dipertahankan, tiba-tiba melesat keluar. Benar saja, ada trik. Saat ini, semua orang menyerang. Meskipun peperangan humanoid ini kuat, tetapi ada pohon dan orang kulit putih tua yang menyeret, dan segera dikalahkan. Akhirnya, pohon tua itu ditinju di belakang bahu kiri prajurit humanoid, hanya untuk mendengar suara berderak, sepertinya itu adalah sesuatu yang telah hancur. Kemudian, prajurit humanoid ini tidak lagi dapat memulihkan cederanya, dan kemudian terbunuh. Satu-satunya yang rusak adalah bahwa itu adalah manik suci mentah. Itu dapat menyimpan banyak aroma mentah. Jika seni bela diri disempurnakan, itu dapat sangat meningkatkan temperamen orang suci. Bai Ming mengenalinya, tetapi sayangnya, kehidupan Xuanzu ini telah hancur. Ternyata inilah sebabnya mengapa prajurit humanoid terus pulih. Namun, mengapa prajurit humanoid ini tiba-tiba melonjak dalam kekuatan dan belum diketahui. Dewasa, mayat ini akan dikumpulkan olehmu. Kata Bai Ming, mayat perang ini bukan manusia sebelum kehidupan, tetapi binatang humanoid. Itu seperti monyet, jadi Ye Xuan dapat menelannya.